Baik, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Semuanya sehat? Oke, baik. Pada pagi hari ini saya akan membacakan susunan acara bedah buku High Five. Yang pertama yaitu adalah pembukaan, yang kedua itu adalah bedah buku atau penyampaian materi, yang ketiga itu adalah tanya jawab atau diskusi, yang keempat itu adalah sesi foto bersama, dan yang terakhir itu adalah penutupan. Baik, untuk pembukaan, untuk mendapatkan keberkahan, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo Bapak Ibu, let me introduce myself. I am Muslimin. I am English teacher in one of private school in Bangka Regency. I am owner Ahe Balon Ijuk and Ahe Petaling. Baik, berbicara tentang buku, tentu tak ada habis-habisnya kita bahas, apalagi buku sekarang dijadikan sebagai sumber belajar, baik itu di sekolah maupun di tempat les ataupun kursus. Nah, di 2024 ini telah hadir sebuah buku bahasa Inggris, yaitu High Five, yang mana ditulis langsung oleh Miss Endah Suci Wulandari. Dan High Five ini merupakan salah satu modul belajar bahasa Inggris. Nah, sebelum kita mulai acara bedah buku pagi hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari penulis buku High Five. Nama Endah Suci Wulandari SPD, mom of two son ataupun ibu dua anak, live in Pangkal Pinang, tinggalnya di Pangkal Pinang. She is a teacher, author, and businesswoman. Beliau adalah seorang guru, seorang penulis juga, dan seorang seorang pebisnis juga. Kemudian background edukasi, lulusan dari Muhammadiyah Palembang University dengan jurusan pendidikan bahasa Inggris, dan juga pernah belajar di GO Global English Senior Learner tahun 2023 until 2024. And work experience-nya adalah ataupun pengalaman beliau English teacher di Ganesha 2014 until 2022. Pernah juga menjadi seorang pengajar di Ganesha Operation pada tahun 2014, sampai 2024. Dia adalah seorang handle English class for elementary and GH and takes responsibility of student material learnings. Dan dia juga write test question and prepare student for school exam. Jadi beliau ketika pas waktu di GO, dia juga seorang guru dan juga sebagai seorang penulis soal untuk di GO. Selain itu juga works experience-nya adalah English course learners. Mulai di Palembang, juga di online, mulai dibukanya dari 2009 sampai sekarang ini. Beliau juga mastering English and observing the best method to teach students. Yang kedua adalah study English course system to renew and modify High Five legally in more than 5 English course. Dan beliau juga memiliki skill yang luar biasa. Yang pertama itu adalah course management skill. Dia mempunyai keahlian bidang yaitu di bidang management skill. Terus yang kedua adalah promotion and marketing. Dia juga seorang bisa mempromosikan dan seorang marketer. Terus dia adalah seorang problem solver dan presentation. Nah, untuk bisa bersilaturahmi sama beliau bisa di sosial medianya. Di IG-nya yang pertama itu adalah Endah Suci. Yang kedua itu bisa di bimbel AHBC. Dan untuk Facebook-nya di Endah Suci Wulandari. Nanti saya ketik di kolom chat. Baik, kita memasuki acara yang kedua, yakni adalah bedah buku. Baik, untuk sesi ini langsung saya serahkan ke
speaker kita yaitu Miss Endah Suci Wulandari. Kepada Miss Endah saya persilakan. Okay, thank you very much, Mr. Muslimin. Good morning, everyone. Alhamdulillah ya, luar biasa sudah diperkenalkan oleh Pak Muslimin. Jadi kurang afdol kalau saya belum mereview kembali, mereview kembali perjalanan panjang saya menulis high five. Jadi teman-teman seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Muslimin, saya itu hobinya hunting. Sejak kuliah itu hunting. Hunting apa? Hunting belajar di course mana? Karena sebenarnya manajemen course atau sistem untuk belajar di kursus bahasa Inggris itu tidak saya dapatkan saat di bangku kuliah. Jadi di bangku kuliah itu saya hanya belajar teori gitu, cara mengajar anak gimana yang seperti itu. Tapi manajemen dan sistem course yang baik saya nggak dapet. Jadilah saya dari satu kursus ke kursus yang lain. Selama di Palembang itu mulai dari kursus yang nggak ada nama sampai kursus seperti Gloria. Kalau yang kuliahnya di Palembang pasti tahu tuh. Saya kursusnya di Gloria Merdeka, tapi saya nggak di head office-nya. Saya di Gloria Merdeka satunya gitu. Nah, setelah pindah-pindah, saya merasa nyamannya di Gloria. Nah, setelah lulus, saya ngajar di GO dan lebih banyak mengajar matematika dan merasa skill bahasa Inggris speaking saya itu agak meredup ya, agak hilang. Sehingga balik lagi hobi hunter course tadi balik lagi. Jadi saya online karena sudah punya anak, sudah berumah tangga dan masih kerja, terus kelola AHE juga. Jadi saya cari tempat kursus online yang sama kayak saya kuliah tuh pengennya gimana gitu. Akhirnya terciptalah high five tadi. Jadi hobi hunter, hobi berburu kursus tadi untuk ngeliat sistem cara belajar yang enak gimana sambil sekaligus memperdalam skill bahasa Inggris saya terutama di speaking gitu. Oke. Alhamdulillah ini luar biasa ya, sudah 55 orang yang bergabung. Harapan saya nanti apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain dan bisa menjadi langkah yang baru untuk teman-teman agar bisa mengembangkan bimbel masing-masing. Begitu. Oke, tanpa menunggu lama kita langsung kupas yuk. High five itu gimana? Izin share screen ya, teman-teman. Nanti untuk yang pengen komen, misalnya pengen langsung bertanya, boleh langsung silakan tulis di kolom komentar ya, di chatnya. Oke, saya mau absen dulu nih. Ya, kita langsung mulai. Siapa yang sudah punya modul high five? Karena modul high five itu teman-teman bisa order secara langsung di badurat.com. Boleh absen dulu di kolom chat yang sudah punya buku high five. High five-nya ada berapa level, terus nanti kita juga akan ngobrol high five-nya ada kurikulumnya gimana, PPT-nya apa bisa dibagikan? Bisa, nanti akan saya share. Oke, kita cek ada siapa yang sudah. Ada Kak Lila, ada Miss Siva, ada Galaxy 7. Galaxy A7 yang sudah punya. Terus ada Ahe Trimurti, thank you very much semuanya. Ada Kak Wiwi sudah punya 4 buku. Terus ada siapa lagi nih? Wah, ada Kak Leni. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas apresiasinya sudah sudah langsung berburu high five ya. Hari ini kita akan kenal lebih dalam high five itu disusunnya berdasarkan apa sih? Kok kayaknya agak beda ya sama pola yang di sekolah. Kok nggak sesuai sama kelas di sekolah sih, Miss? Bisanya sama SD atau SMP atau SMA, Miss? Bisa nggak untuk yang umum gitu. Nah, hari ini akan kita bahas high five itu seperti apa. Jadi high five itu teman-teman, nih yang pertama teman-teman yang sudah punya high five, kenapa harus langsung digunakan? Karena high five itu disusun berdasarkan CEFR atau
Common European Framework References for Languages. Jadi standarisasi referensi untuk belajar bahasa asing. Terutama bisa bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis. Nah, dia menggunakan level tingkatannya itu CEFR. Ketika kita menggunakan CEFR, kita akan tahu benar di mana batasannya. Jadi nggak sembarangan ngasih nama. Misalnya saya sudah level advance, padahal kemampuannya nggak sesuai sama standarisasi CEFR. Makanya high five itu mengacunya ke CEFR begitu. Terus yang kedua levelnya mempunyai modulnya berlevel dengan standar internasional. Terus digunakan sesuai kemampuan dan kesiapan siswa dengan syarat sudah lancar baca tulis bahasa Indonesia. Jadi Miss, nanti kalau TK udah bisa ya? Nah, saran saya memang ketika teman-teman mulai mengajari untuk eh, high five, itu saya sarankan udah deh mulai aja dari kelas 1 SD. Bukan kenapa-kenapa, tapi kalau TK-nya bukan TK internasional, maka kesiapan anak untuk belajar tadi ya belum apa ya, belum berkembang benar. Jadi kalau TK itu daripada belajar bahasa Inggris, ayo bangun pupuk dulu bahasa Indonesianya. Ya, jadi memperdalam, perbanyak bacaan untuk anak-anak gitu. Itu kalau kesiapannya ya. Terus ada latihan soalnya, udah komplit bermacam-macam. Jadi teman-teman kalau lihat buku high five itu ada yang bergambar, ada yang matching, ada yang true false, ya. Ada yang apa? eh, Multiple choice gitu. Jadi macam-macam sekali. Semuanya saya terapkan di high five. Terus ada modul ujiannya. Nah, hasil ujiannya, modul ujiannya itu seperti apa? Seperti ini, teman-teman. Ini yang udah saya buka. Tuh. Ya, modul ujiannya, terus ada format rapot hasil ujian, mengembangkan 4 kemampuan bahasa. Jadi ketika kita belajar bahasa Inggris, terus kita merasa kita sudah level tertentu, tapi kita belum berani ngomong. Berarti kemampuan bahasa Inggris kita itu masih apa ya, sebatas written-nya saja. Padahal untuk standarisasi kita bisa bahasa Inggris ya harus bisa ngomong begitu. Jadi high five hadir dengan memberikan sistematis pembelajaran yang dimana anak-anak harus distimulasi untuk langsung berbicara di awal pembelajaran. Jadi metodenya itu sangat fun and kreatif. Ini kenalan dulu sama si IFR tadi. Common European Framework of References for Language. Jadi standar internasional dalam tingkat kemahiran bahasa oleh Uni Eropa. Mayoritas materi atau acuan materi yang saya ambil itu dari British Council. Ini. Nah, materinya dari mana? Dari banyak. Tapi untuk tahapan-tahapannya saya mengacunya pada British Council yang semua orang sebenarnya bisa cek, teman-teman. Cuman ya itu tadi, yang teman-teman terima sekarang berarti sudah paket komplit dan tidak perlu untuk riset sendiri. Bertahun-tahun aku melakukan riset, menemukan dari kursus satu ke kursus yang lain agar bisa mengampu high five itu menjadi sesuatu yang semenyenangkan ini. Levelnya ada berapa, Miss? Jadi saat ini di Badurat itu sudah tersedia beginner level 1 sampai level 4. Ya. Kemudian nanti setelah beginner selesai, lanjut ke intermediate level 5 sampai level 10. Student with intermediate skills, it's meant that she or he can speak English with simple sentences. Jadi dia bisa ngomong bahasa Inggris itu secara mandiri dengan bahasa-bahasa simple atau kita sering sebut daily conversation. Jadi orang yang intermediate dia sudah bisa mengungkapkan daily conversation. Itu intermediate tuh. Tapi kalau beginner dia masih mengembangkan kemampuan untuk kosakatanya. Nah, sedangkan untuk advance mereka sudah fasih, sudah apa ya? Sudah mulai up skill-nya. Jadi kalau advance itu sudah ada idiomnya, sudah pakai collocation, sudah apa ya? Yang diomonginnya itu sudah up levels gitu. Syarat untuk bisa mengikuti tadi sudah lancar baca tulis, bahkan udah lancar dikte. Dikte yang lancar itu benar-benar lancar gitu loh.
pengalaman saya ada ketemu anak kelas 2 SD sudah bisa baca tulis tapi diktenya masih masih kayak gitu. Itu berarti diktenya yang harus dibenerin dulu sebelum belajar bahasa Inggris. Kok Miss emangnya gitu ya? Karena di high five itu saya menekankan speaking and also writing. Reading juga. Jadi kalau dia dikte bahasa Indonesianya aja masih terbata-bata, masih kesulitan, berarti akan ada menjadi kendala ketika kita melakukan pembelajaran bahasa Inggrisnya. Begitu. Terus, high five itu teman-teman bisa disesuaikan kepada kemampuan siswa. Jadi walaupun dia disarankan untuk usia 7 atau 8 tahun, ini disesuaikan lagi sama kemampuan siswa. Kemampuan siswanya seperti apa? Gitu. Bahkan ini bisa untuk umum. Jadi kalau SMA belum bisa apa-apa, berarti dia ya harus mulainya dari beginner. Walaupun nggak harus dari beginner 1. Biasanya kan kalau SMA 1, 2, 3 itu udah bisa lah ya. Gitu. Nah, ini dia untuk apa ya, ciri-ciri levelnya. Jadi kalau yang beginner itu berarti siswa yang sudah dapat mengekspresikan diri dalam bahasa sederhana setelah latihan berulang dengan perluasan kosakata. Jadi pelajar-pelajar beginner nih ya, mereka perlu latihan berulang kali untuk bisa mengungkapkan suatu kata atau suatu ungkapan yang sederhana dalam bahasa Inggris. Gitu. Terus untuk yang intermediate itu adalah siswa atau pelajar yang mampu memahami teks sesuai dengan deskripsinya dan mampu memberikan pendapat terperinci serta bisa berinteraksi cukup lancar dan spontan. Ya, jadi orang-orang yang sudah bisa bahasa Inggris lancar, spontan gitu ya. Itu berarti bisa jadi mereka sudah level intermediate. Walaupun untuk mengetahui level kita secara benar, kita bisa melakukan yang namanya placement test atau tes placement. Ribet dong Miss kalau harus tes placement. Karena ini adalah bahasa asing, mau tidak mau kita harus mengukur kemampuan kita agar kita bisa mengasih treatment yang paling tepat untuk siswa. Dan placement test itu nggak lama kok. Ada yang hanya 5 menit, 10 menit gitu. Bahkan ngelihat sekilas aja kita sudah tahu sebenarnya dia levelnya beginner atau intermediate gitu teman-teman ya. Nah, terakhir itu untuk advance adalah siswa yang dapat mengekspresikan diri dengan spontan, fleksibel, dan juga sesuai dengan tujuannya secara efektif. Mampu menggunakan ungkapannya lebih halus untuk membedakan nuansa dan suasana. Misalnya kalau suasananya formal, dia harus ngomongnya gimana. Contoh nih ya, misalnya kalau kita bilang kita minta maaf dalam bahasa Inggris apa? Coba teman-teman komen tulis di kolom chat dulu deh. Tulis di kolom chat. Kalau mau minta maaf dalam bahasa Inggris, kita bilang apa? Silahkan tulis di kolom chat. Yang bisa ya. I'm sorry, I'm sorry. Oke, ada yang lain nggak? Forgive me, good. Sorry, my mistake. Oke, please forgive me, good job. Wah, keren-keren semua ini. Nah, teman-teman, kalau misalnya dalam situasi informal atau situasi yang misalnya eh, kita sama teman gitu, kita bisa bilang forgive me atau I'm sorry for my mistaken. I'm sorry for my mistake. Nah, kalau pengen lebih up level, teman-teman bisa bilang I beg your pardon. I beg your pardon. I beg your pardon. I beg your pardon. Nah, aku tulis di kolom komentar. I beg your pardon. Gitu. Terus nih, misalnya kita mau memperkenalkan diri. Nah, ini paling sering nih. Coba, kalau pengen memperkenalkan diri, nyebutin nama, teman-teman bilangnya gimana? Silakan tulis di kolom chat. My name is Miranti, oke? Okay? Please introduce myself ya. Please introduce myself. I am. Oke, okay, good job.
Ismarti, keren. I want to introduce myself. My name is Nana. Keren Mbak Nana. Oke, hello, let me introduce myself. I am. Nah, teman-teman, ya, my name is Linggar. Very good, Miss Linggar. Oke. Nah, ada my friend address me Sylvie. Itu salah satu up levelnya untuk menyebutkan nama. Atau teman-teman bisa bisa bilang nih, everyone call me Enda, but actually my full name is Mrs. Enda Suci Wulandari gitu. Jadi ketika kita diminta untuk melakukan sesuatu, kita kadang sudah meluaskan kosakata kita. Gitu teman-teman. Jadi bisa bisa kok perbedaannya sejauh itu. Dan caranya gimana? Caranya kita membutuhkan sumber belajar yang sudah menyediakan perbedaan jenjang pembelajaran tersebut. Selama ini teman-teman sudah ketemunya sama buku yang level apa? Coba komen. Buku bahasa Inggris di kursus teman-teman selama ini yang teman-teman pegang, apakah hanya buku level beginner atau bukunya sudah komplit sampai level intermediate dan advance? Coba. Oke, masih beginner. Masih beginner. Yang lain gimana? Kira-kira aja nggak apa-apa. Masih beginner. Oke, nah jadi Miss, kalau intermediate itu materinya seperti apa? Kita lihat dulu ya. Kalau beginner itu biasanya dia masih mempelajari perluasan kosakata. Oh, masih beginner. Kak Ahe Trimurti juga masih beginner. Makanya saya itu juga merasakan apa yang teman-teman rasakan. Selama saya buka kursus lagi, setelah 2014 saya buka kursus, kemudian tutup karena harus ikut suami ke Pangkal Pinang. Saya buka kursus lagi di Pangkal Pinang, bergabung sama kemitraan AHE, terus buka bahasa Inggris. Saya juga masih menemukan hanya beginner untuk SD. Sehingga untuk SMP ya saya hanya pakai buku sekolah. Tapi buku sekolah itu nggak sama dengan buku kursus. Kenapa? Karena di sekolah belajar bahasa Inggrisnya hanya berapa jam. Coba yang ngajar di sekolah belajar bahasa Inggris itu berapa jam? 1 minggu, 4 jam. Semaksimalnya 4 jam kalau saya nggak salah ya. Coba komen. SD berapa jam, SMP berapa jam. Yang ngajar di sekolah boleh komen. Nah, jadi saya tuh gimana gitu ya. Ada 4 jam, SMP 5 jam. Oh, great, SMP. Sekarang 3 jam satu pelajarannya untuk P5. Berarti bahasa Inggrisnya 2 jam ya. Gitu ya. Nah, teman-teman, kalau di beginner yang saya temuin itu ya perluasan vocabularies, terus dia belajar ABC, spelling, part of speech. Miss, sebenarnya nggak ada part of speech, Miss. Part of speech itu teman-teman ketika ada buku yang mempelajari tentang noun, verb. Noun itu apa? Noun misalnya list of noun, ini. Terus list of verb. Terus list of list of pronunciation apa aja, terus preposition apa aja, conjunction-nya apa aja, seperti itu. Dan itu sebenarnya kalau kita bisa memahami, itu part of speech itu bagus sekali. Nah, di buku High Five, part of speech itu dibagi jadi 2. Yang beginner itu membahas tentang noun, verb, preposition, pronoun, sama satu lagi apa ya, lupa saya. Conjunction, tapi conjunction-nya masih yang standar, masih but, and, then, yang seperti itu. Terus dia ada short dialogues-nya. Terus very short story. Kenapa dia disebut very short story? Karena benar-benar very short story. Paling hanya 5 sentences atau yang lebih pendek dari itu gitu loh ya. Dan tenses yang dipelajari hanya ada 3. Simple present tense itu dituangkan dalam bentuk daily activity. Present continuous tense itu ada kurang lebih sekitar 3 pembahasan, dan simple past tense. Jadi pembahasannya bukan meminta siswa untuk memahami tenses itu dalam satu bab, tapi tensisnya aku kasih berulang-ulang. Kenapa? Karena 3 tensis ini menjadi dasar untuk anak-anak memahami tensis yang lain. 3 tensis inilah yang menjadi dasar untuk mereka bisa mempelajari bahasa Inggris itu lebih mendalam.
Gitu. High five ini jenjang paling atasnya apa? Yang ini tadi loh, Bu. Nah, ini tadi loh. Nah, ada beginner, ada intermediate, ada advance. Ini bukan berdasarkan high five, tapi ini berdasarkan standar internasional dari Eropa. Jadi, semua orang yang belajar bahasa Inggris, lembaga-lembaga profesional yang sudah mengerti sama CEFR, mereka akan mempelajari ini. Makanya kriteria yang harus teman-teman siapkan untuk guru yang bisa mengajar high five itu benar-benar bisa speaking and also written. Jadi dia harus bisa tertulis, bisa bahasa Inggris, dan juga ngomongnya harus bisa bahasa Inggris. Untuk intermediate-nya apa aja yang dipelajari? Untuk intermediate-nya itu ya masih sama, masih perluasan kosakata. Hanya saja kosakata untuk yang beginner sama kosakata untuk yang intermediate akan ada perbedaan. Kita tes lagi nih. Teman-teman kalau yang sudah gabung di grup High Five yang di WA group mungkin udah pernah aku spill ya, tapi it's never mind. Coba kalau mau bilangnya eh lapar apa bahasa Inggrisnya? Lapar. Hungry, oke. Kalau sangat lapar, saya kelaparan. Very hungry, oke. Ada nggak yang masih ingat? Aku udah pernah spill. Oke, ada. Ah, Miss Lila, good job. Teman-teman, kalau yang sudah intermediate, mereka bakal bilang I am starving. Kalau orang sudah bilang I am starving, it means that her body will be shaking. Jadi sudah sampai gemeteran kayak gitu loh. Itu namanya starving. Jadi very hungry itu sama saja dengan starving. Gitu. Jadi itu yang dipelajari sama intermediate. Dia sudah up lagi untuk vocabulary-nya. Gila, ambil lah. Nah, terus kulkas. Nah, habis itu belajar juga tentang expression and collocation. Apalagi Miss collocation. Silahkan nanti tunggu sesi keduanya buku intermediate ya. Terus ada conditional sentences. Kalau di sekolah, mungkin conditional sentences itu kelas 8 atau kelas 3 SMP ya. Terus ada comparison degrees, itu kelas 7 SMP kalau di sekolah. Tapi lagi-lagi ini bukan berdasarkan materi sekolah ya. Terus ada ponetik. Nah, kayaknya banyak yang belum kenal ponetik. Atau biasanya IPA, disebutnya IPA. Ada nggak yang tahu IPA itu apa? Coba komen. Kalau nggak ada nanti aku kasih spill deh. Coba IPA. Berhubungan dengan ponetik. Apa sih Miss IPA itu? Terus ada gerund infinitive, ada simple future tense, past continuous and also future tense, future continuous tense, present and also past perfect tense. Ya. Nah, IPA itu teman-teman, aku ketik dulu di kolom chat ya. Apa sih Miss IPA? IPA itu sama saja dengan International Phonetic Alphabet. Nah, International Phonetic Alphabet. Kenapa orang bisa mudah belajar bahasa Inggris? Pronunciation-nya nggak pernah salah, karena mereka sudah belajar dulu IPA. Misalnya, kalau belajarnya ceh kayak gitu. Nanti ini nggak ada kesempatan nih. Saya lupa untuk kasih IPA-nya. Tapi nanti di High Five itu ada di level 6 ya. Chapter 2 kalau nggak salah itu ada saya bahas tentang fonetik dan juga British and also American English. British kalau mereka nyebutnya British and also American English. Ya, siapa yang kepo tentang British and also American English? Coba komen. Saya gitu. Jujur karena British and also American itu sebenarnya hal yang tidak terlalu penting dalam bahasa Inggris karena aksen itu bisa dipelajari dan diperdalam setelah kita benar-benar menguasai bahasa Inggris. Tapi kalau kita tidak kenalan lebih awal, kita jadi nggak ada bayangan gitu loh. Makanya saya kenalkan di intermediate. Wah, teman-teman sama berarti sama aku ya.
Nah, jadi kalau British itu biasanya T-nya apa ya? Kalau di American R-nya yang jadi simbol, tapi kalau di British itu T. Jadi kita bilang British, British, British gitu ya. Iya bener, kita sering dengar aksen orang bilang British, British English gitu ya. Oke, ini nih untuk intermediate. Nah, jadi intermediate itu memang levelnya akan paling banyak daripada beginner dan juga advance. Karena di intermediate inilah kayak anak tuh udah paham gitu loh. Kalau di beginner tadi mereka baru pemanasan, tapi di intermediate mereka benar-benar sudah memahami. Kayak gitu. Advance-nya, mereka nggak lagi belajar teori, tapi lebih banyak analisis, presentasi, menulis, gitu ya. Sudah belajar idioms, expression, experiences. Expressing experiences itu gimana? Misalnya, nanti kita hanya memberikan sejumlah pertanyaan ya. What do you think about this currently issue about Muslim, misalnya Muslims breaking fast and also killing the time for apa ya, untuk tentang isu-isu yang sedang terjadi gitu. Nah, untuk tuple preposition and also English for specific itu akan dibedakan. Jadi levelnya nanti untuk advance itu hanya sampai presentasi dan mengekspresikan pengalaman. Untuk tuple dan juga English for specific, teman-teman bisa buka kelas baru. Jadi selama ini AHE itu ya dan juga program-program yang lainnya, teman-teman promonya hanya di TK sama SD kan ya? Benar nggak? Karena aku juga kayak gitu sih teman-teman. Hanya promonya di TK sama SD. Tapi dengan adanya High Five, teman-teman bisa memperluas peluang dan meluaskan manfaat. Teman-teman bisa menarik pembelajaran atau juga buka kelas yang SMP. Jadi bisa promonya ke SMP, bisa promo ke SMA. Nah, jadi Miss, saya harus nyiapin guru yang expert banget ya, yang ahli, sudah ahli bahasa Inggris. Enggak juga teman-teman, karena guru ya juga manusia biasa. Asalkan dia sudah punya basic ya, sudah intermediate lah minimal atau sudah beginner akhir. Kalau dia mau belajar bahasa Inggris itu tinggal dilatih kok, tinggal masuk environment-nya. Makanya aku ngebangun grup High Five. Jadi High Five itu ada WA group yang tiap hari kita tuh belajar bahasa Inggris. Walaupun ya belajarnya kadang hanya 5 menit, kadang hanya 3 menit. Kita belajar bahasa Inggrisnya melalui WA group. Teman-teman buat yang sebelum bergabung nanti silahkan kontak aja aku gitu. Oke. Tentang materinya ada yang mau ditanyain nggak? Boleh langsung di kolom chat. Bu Ida, thank you Bu Ida. Ada berapa level? Tadi udah dijelasin ada 15 level. Oke, lanjut ya. Sekarang kita kenalan. Miss, Kita tunggu dulu Bapak Ibu ya. Yang mau bertanya silahkan menuliskan di chat, kolom chat. oke, materi high five bisa untuk umum nggak? Sorry ya tadi teman-teman ya. Saya masih ada anak kecil teman-teman. Masih boleh banget. Karena ya high five itu disusun berdasarkan kemampuan siswa. Jadi anak yang nggak sekolah pun masih bisa belajar high five. Nah, kemarin Miss kalau anak TK gimana? Teman-teman ngajarin anak TK itu nggak perlu buku modul. Anak TK itu diasah langsung speakingnya. Gitu. Jadi ngajarin anak TK jangan minta mereka untuk nyatet banyak-banyak.
Caranya melalui lagu, melalui games, melalui kartu flashcard, itu cara ngajarin anak TK. Anak aku yang TK belajar nggak bahasa Inggris? Belajar, dia belum lulus AHE tapi ya sedikit-sedikit misalnya berhitung gitu, itu udah aku ikutin, terus dia ngikut aku ngajar juga denger, lama-lama dia bisa ngomong bahasa Inggrisnya, gitu ya. Gas yuk, yuk. Intermediate belum rilis, nah silahkan nanti ditanyain aja langsung ke Mbak Nana, biar langsung cepet-cepet di ACC sama AHE Pusat. AHE Pusat itu akan merilis intermediate kalau buku beginnernya sudah teman-teman habisin. Jadi yang menunggu beginner, cepet-cepet deh order buku, yang nunggu intermediate, cepet-cepet borong buku beginnernya, gitu ya. Jadi teman-teman dengan harga segitu, dengan harga buku high five yang teman-teman beli di Badurat, teman-teman sudah bisa mendapatkan paket komplit dan memang teman-teman tahu nih dasar-dasar ilmunya dari mana, ya worth it banget menurut aku ya. Ya, Mbak Nurjana, itu tadi yang aku bilang, TK itu nggak perlu modul sebenarnya untuk ngajarinnya. Jadi kalau TK udah Mbak kasih beginner 1, kemungkinan akan kesulitan ya menerimanya. Karena TK itu lebih mudah kita langsung ngajarin speaking gitu. Jadi ngajarin lagu, masih vocabulary-nya pakai flashcard gitu. Jadi kalau untuk TK aku belum menyarankan teman-teman. Kalau TK teman-teman suruh nyatet dan ngisi soal di buku, mereka bakalan merasa English is not really fun. Nggak, nggak fun banget gitu ya. Enggak, TK itu enggak butuh writing, teman-teman. TK itu fokus belajar speaking, listening. Kalau teman-teman sering scroll TikTok atau ketemu sama guru TK di Inggris gitu, mereka ngajarnya baca tulis juga, tapi mereka baca tulisnya mulai dari membaca, membacanya mulai dari fonetik. Jadi kalau fonetik itu dipelajarinya sama anak TK, kalau di native speaker itu ya di situ. Untuk umum 40.000, tapi untuk mitra AHE, buku high five-nya hanya 27.000, Kak Didin. Untuk high five harga bukunya hanya 27.000. Nanti masalah SPP kita bahas selanjutnya ya. Oke, sekarang jenis latihan. Jenis latihannya mulai dari fill in the blank atau ngisi titik-titik, terus pilihan ganda. Terus menyusun angka atau menyusun kata. Terus true or false, biasanya true or false itu untuk reading, ya. Terus ada crossword, teka-teki, rearrange sentences. Rearrange sentences itu sama kayak menyusun itu ya, menyusun kata, matching word atau sentence with picture, missing lyric itu lagu, complete the text, dan masih banyak lagi yang lainnya. Begitu. Nah, kita lihat dulu isi bukunya. Nih, yang belum punya maka mungkin bisa dapat bayangan ya di sini ya. Ini bukunya seperti ini. Jadi sudah berwarna, kertasnya tebal, lebih enak anak-anak untuk apa ya? Mempelajarinya. Misalnya seperti halaman 14, circling the colorful things. Jadi ini bentuknya pilihan ganda, hanya model pilihan gandanya unik gitu ya. Jadi pilihan gandanya sudah berbentuk kosa kalimat ya, sudah berbentuk kalimat. Misalnya nomor 1. Halaman 14 nomor 1 tentang warna. Ada warnanya, terus it is orange or it is yellow. Kira-kira yellow apa orange itu? Gitu. Jadi ini anak tinggal melingkari. Yang mau beli buku high five-nya ada di badurat.com. Badurat.com. Nah, terus ini belajarnya tentang hari sama bulan. Ada spellingnya juga, walaupun spelling sudah dipelajari juga di level sebelumnya. Di chapter sebelumnya ya, diulang lagi. Nah, untuk menyusun kata, menyusun huruf menjadi kata itu seperti yang di situ. Kita main game sedikit.
kita menyusun. Teman-teman, aku akan kasih beberapa huruf ya, beberapa huruf seperti yang ada di modul. Terus teman-teman boleh menyusunnya jadi kata apa. Silahkan nanti langsung dibales di komen aja di ituku ya, di chat aku yang ini. Balas ke saya langsung gitu biar nggak dibaca sama teman yang lain. Ini kan lomba ya, nanti ada yang nyontek. Nah, coba langsung di reply aja ke situ. Itu bisa membentuk kata apa coba? Oke. Yeay. Mbak Marisa, yeay, good job. Oke, Kak Rin, good job. Ada lagi nggak yang udah ketemu? Ada Kak Tasya, ada Kak Yuni, ada Kak Lila, ada admin, ada Kak Oh, Kak Nurjana salah masih. Ayo, ada Kak Leni, udah benar. Ada, oh, jangan enggak membentuk yang itu ya. Oh, dia langsung jawab itu loh. Wah, keren. Langsung dijawab di modul. Keren. Teman-teman, eh, kalau di high five itu satu praktis hanya dibahas satu pertemuan. Jadi satu modul itu kurang lebih 4 bulanan baru bisa habis. Kalau anak-anaknya tidak ada yang pengulangan gitu ya. Terus kita lanjut, ada apa lagi? Ada beginner level 2 ya, ada crossword. Nah, ini crosswordnya tinggal mencantumkan apa namanya? Profession ya. Kayak ini nurse, ada yang teacher, ada voice, ada singer kayaknya ya. Terus ada apa lagi nih? Doctor. Nah, tuh banyak tuh crossword. Terus dia ada juga yang bergambar. Level 3 sudah ada mulai teks reading comprehension-nya. Ada reading 2 paragraf, terus berdasarkan readingnya ada soal-soal untuk pemahaman reading. Ada juga melengkapi dialog. Nanti setelah dilengkapi dialognya, bisa dibahas dan dipraktekkan di depan kelas. Ada bikin komik juga teman-teman. Ini mempraktekkan ungkapan-ungkapan yang sudah dipelajari sebelumnya. Ini soal kamus bergambar, ya. Nah, ini matching, mencocokkan kata sama gambar. Level 4-nya sudah ada direction, ada preposition. Ini termasuk part of speech. Terus diberikan formulanya, ya. Bagaimana cara dapat harga 27? Kak Tasya sudah mitra AHE belum, Kak Tasya? Kalau belum mitra AHE, boleh nanti langsung japri aku ya, Kak Tasya ya. Kalau belum mitra AHE, teman-teman yang belum simpen nomor HP aku, silahkan disimpan. Aduh, aku silakan dicatat ya. Tombol keyboard aku lagi error 0853. Kak Muslimin tolong di type ya. 0853 68519084. Jadi yang belum mitra AHE nanti silahkan hubungi aku dulu untuk mendapatkan harga spesial di Badurat. Oke, silahkan disimpan ya teman-teman yang mau gabung di grup High Five di WA Group, jadi bisa mengasah bahasa Inggrisnya juga, improve bahasa Inggrisnya juga, silahkan. Nah, terus level 4 lagi ada lagi kayaknya kalau aku nggak salah. Oh, belum, udah habis. Ini masih banyak ya. Eh. Nah, ini terakhir nih. Untuk intermediate-nya gimana? Nanti kita tunggu kabar dari AHE Pusat. Jadi teman-teman cepet-cepet tuh habisin tuh beginner level 1 sampai level 4 di Badurat ya. Biar segera approve untuk cetak selanjutnya di intermediate. Nah, teman-teman high five itu bisa nggak dibeli untuk umum? Bisa nggak belinya hanya bukunya aja? Belum mau ikut workshop. Jadi high five itu menyediakan workshop teman-teman.
Workshop itu berarti mengasah skill kita mengajar. Ya, bukan membuka peluang kemitraan. Aku nggak buka peluang kemitraan karena siapapun boleh pakai high five. Monggo, manfaatnya dipakai. Ya, monggo manfaatnya dipakai karena kursus bahasa Inggris itu teman-teman bersaingnya ketika teman-teman bisa memberikan output yang ini loh, yang sesuai dan bisa gitu. Ya, bisa speaking itu adalah output yang paling nyata. Jadi bisa nggak teman-teman mengelolanya itu tergantung dengan kualitas masing-masing owner. Tuh. Jadi bisa beli bukunya aja atau beli bukunya terus pakai bukunya, ikutin workshopnya itu akan lebih maksimal. Karena nanti di workshop teman-teman akan diajari yang pertama 5 tahap langkah mengajar high five itu kan ada listening, speaking, reading, dan writing sama games. Nah nanti ya di workshopnya diajarin kalau ngajarin listening tekniknya apa aja nih untuk yang beginner. Terus speaking apa aja, reading apa aja, writing gimana tekniknya. Miss, kok yang dibahas di workshop itu kebanyakan yang beginner? Karena memang yang perlu struggle-nya banyak, yang perlu kita stimulasi lebih banyak itu yang di beginner. Karena kalau siswa intermediate, mereka tinggal mengembangkan. Kita akan lebih mudah mengajari siswa intermediate. Kita tinggal kayak disentil gitu, dikasih, dimotivasi dikit, mereka sudah bisa. Tapi kalau beginner, kita perlu effort. Karena ya yang udah tua-tua aja, kalau skill-nya masih beginner, untuk ngajak dia ngomong itu susahnya Masya Allah. Bener nggak teman-teman? Ya, kayak nggak pede gitu. Padahal kalau pengen belajar bahasa Inggris harus berani membuat kesalahan. Gitu. Salah-salah ngomongnya nggak apa-apa. Terus pembelajarannya gimana? 2 kali seminggu, 60 menit, kelasnya ada 2 jenis. Ada yang homogen, ada yang heterogen. Bedanya apa? Nanti akan dibahasnya di workshop. Kemampuan yang akan diasah, yang menjadi output di high five itu ada 2. Pertama spoken skill and also written skill-nya. Begitu. Sampai sini ada yang ingin ditanya sedikit? Sedikit. Kok sedikit, Miss? Ya, banyaknya nanti kita buka setelah sesi selesai. Tapi jangan ngulang dari awal ya. Oke. Nah, teman-teman untuk workshopnya itu gimana? Biar kita eh, tatap muka. Belum. Sekarang masih online Kak Yuli karena kondisi dan juga situasi. Workshopnya masih online. Nanti kita dengar testimoni ya. Sebelum kita dengar testimoni yang sudah ngikut workshop kemarin, aku pengen kita ice breaking dulu, biar kita nggak terlalu, eh apa ya, terlalu serius. Ayo teman-teman sudah, coba komen yang sudah tahu lagu ini. Ini gimana ngapusnya ya? Oke, coba komen, ada nggak yang udah tahu lagu ini? Oh, Kak Lila, ye. Ya, Kak Yuni belum, Kak Nurjana udah. Kak Nurjana udah ikut workshop lo ya. Udah kayaknya ya. Kak Tasya udah, Kak Dela. Ada yang belum? Coba yang belum komen coba biar diajarin. Ini bisa buat anak-anak nih di kelas nanti. Untuk buka kelas ini bisa banget. Not yet, belum. Kak Okta belum, Kak Nina belum. Oke, teman-teman, aku akan ajarin ya. Aku bukan penyanyi ya, teman-teman. Aku penulis. Jadi mohon maaf kalau suara aku nanti terlalu merdunya banget-banget gitu ya. Jadi, good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning to me, good morning to you, good morning everybody, how are you? I'm fine. Gitu.
Udah hafal? Kalau udah hafal kita akan putarkan pakai music. Sudah belum? Sudah hafal? Sudah hafal? Good morning Coba open mic dulu deh. Kita latihan tanpa musik dulu. Silahkan di open mic, ibu-ibu. Ada nggak bapak-bapak yang ikut nih? Kita ice breaking dulu. Masih lama ya. Kita masih sampai jam 11 santai. Oke, sudah open mic? Oke, silakan open mic dulu. Yang open mic berapa banyak nih? Mic-nya dibuka ya teman-teman ya. Kita mau praktek terlebih dahulu. Ya, 1, 2, 3. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning to me, good morning to you, good morning everybody, how are you? I'm fine. Oke, saya putarkan pakai musik. Kayaknya lagi pada ngajar ya. Kak Hesti mau coba tanpa musik dulu ya? Oh iya, nggak bisa ya, dikunci. Aduh, ternyata dikunci. Udah bisa ini barusan. Oh, udah bisa. Oke. Ya. Nggak apa-apa ya berisik ya, nggak apa-apa berisik. Berisik itu tanda kitanya semangat. 1, 2, 3. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning to me, good morning to you, good morning everybody, how are you? I'm fine. Yeay. Oke, sekarang kita pakai lagu dulu ya. Saya akan share screen untuk musiknya. Boleh nanti lagunya lebih enak didengar. Ini bukan, ini yang tadi. Nah, ini dia. Yap ya, ini lagunya upbeat sekali. Jadi kalau putar lagu ini, anak-anak di kelas itu bakalan hip sekali. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning to me, good morning to you, good morning everybody, how are you? I'm fine. Sekali lagi. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning to me, good morning to you, good morning everybody, how are you? I'm fine. Yeay. Lagi. Nanti. Oke, itu tadi ya. Nantilah. Nggak boleh, Dedek. Nah, teman-teman. Itu tadi ice breaking kita ya. Nanti bisa teman-teman pakai di kelas. Nanti teman-teman bisa pakai di kelas. Ice breakingnya kita balik lagi ke laptop. Oke, lanjut dulu sekarang tentang workshop yang tadi udah nanyain. Jadi lamanya workshop itu 120 menit karena akan dibahas teknik ngajar untuk listening, speaking, sama readingnya. Terus yang didapat apa aja? Ada sertifikat kemampuan mengajar bahasa Inggris. Jadi bukan lisensi kemitraan ya, tapi sertifikat kemampuan mengajar.
Terus teman-teman bisa buka peluang kursus bahasa Inggris. Bedakan antara bimbel bahasa Inggris sama kursus bahasa Inggris. Terus bisa membeli modul kenaikan levelnya agar bisa menentukan levelnya di mana gitu. Sama, ini nggak kelihatan. Nah, dapat teknik pengajaran stimulasi 4 bahasa untuk beginner level. Kenapa beginner level ditekankan? Karena ya beginner level itu yang lebih susah karena mereka baru pertama atau baru mulai belajar bahasa Inggris. Tapi untuk yang intermediate sama advance ya nggak perlu teknik khusus, tinggal kasih-kasih aja mereka udah bisa. Tinggal kita menyelinginya kapan mau putar lagu, kapan mau dikasih stimulasi gitu ya. Begitu teman-teman. Nah, kita dengar dulu ya, karena ada yang sudah ikut. Aku lihat tadi ada Kak Ida yang udah ikut workshop, ada Kak Nurjana, tapi karena aku sudah janjiannya sama Kak Erna juga udah ya, ada beberapa. Ada yang sudah daftar juga untuk ikut batch ketiga. Aku pengen minta Pak Muslimin yang sudah ikut workshopnya untuk memberikan testimoni sedikit. Gimana Pak setelah ikut workshop High Five? Perbedaannya apa, yang didapat apa, terus yang menjadi poin penting untuk memperbaiki cara mengajar dalam bahasa Inggris itu apa sih setelah ikutin workshop High Five? Oke. Balik lagi. Jadi sebenarnya saya sudah juga ikut workshop few years weeks. Jadi saya pengen memberikan beberapa testimoni. Yang pertama itu dari segi pengajaran metode yang di High Five. Yang pertama itu metode dalam belajar bahasa Inggris itu tentu metodenya itu seru dan mengcover semua aspek seperti aspek listening, mendengarkan, speaking, berbicara, reading, membaca, dan writing, menulis. Serta di situ juga ada games, dan saya lihat juga gamesnya juga bervariasi. Terus dan tentu juga yang saya suka metodenya itu ada ujian kenaikan di setiap levelnya. Nah, untuk bukunya saya suka kebetulan saya sudah punya buku ini. Untuk bukunya Keren. untuk materinya ini sangat sesuai banget, sesuai dengan sudah disusun sesuai dengan standar yang tadi CEFR. Terus juga materinya ini cocok banget dan sesuai dengan relate dengan kehidupan sehari-hari juga, dan yang pastinya untuk bukunya itu mudah dipahami dan juga berjenjang. Selain itu juga bukunya ini berwarna dan juga high quality for the letters. Udah itu Ada aja Miss lagi kalau Pak? dari saya. Sejauh ini itu aja. Tapi kalau untuk itunya, kalau saya lihat kebetulan saya juga guru bahasa Inggris, jadi memang ini memang cocok untuk anak-anak yang untuk beginner gitu. Karena sejauh ini saya baru punya yang beginnernya dan memang mudah untuk dipahami dan memang dari segi materinya pun mudah untuk diajarkan dan dipahami juga. Dan kita juga sebagai seorang guru tidak terlalu bernyari, maksudnya buku referensi. Memang kita sebagai seorang guru harus banyak referensi mengajar, terutama materi ataupun buku. Tapi cuman kalau di High Five saya lihat di situ sudah mengcover gitu. Jadi Udah seluruhnya, ada semua ya Pak ya? iya seluruhnya ada di situ. Jadi tidak perlu lagi kita untuk cari buku gitu. Paling-paling kalau pengen lebih menambahkan ke materi ini aja, materi untuk mengajar atau penjelasan aja. Tapi kalau untuk materi latihan Heeh. itu sudah cukup gitu. Oke, sip. Terima kasih Pak Muslimin. Gitu. Baik. Pak Muslimin itu ikut yang batch pertama untuk yang silver. Jadi teman-teman nanti yang pengen info Miss workshopnya gimana? Kalau mau ikut workshop gimana? Silahkan hubungi admin karena aku dibantu sama Dea Manajemen untuk pengadaan workshopnya. Nah, jadi ketentuan workshopnya gimana, yang dapat apa aja, terus rulesnya apa aja, silahkan hubungi admin 1 Bu Dia, admin 2-nya Bu Anis. Nah, aku dibantunya sama mereka atau boleh langsung nanti kalau yang mau tanya-tanya lagi ke nomor WA yang tadi udah di-share di kolom chat ya, teman-teman ya. Gitu. Oke, sekian saya kembalikan ke moderator. Ini silakan mau di-screenshot biar ada nomornya. Silakan Pak Muslimin kembali ke moderator. Oke, thank you very much, Miss. Materinya sangat keren banget dan ini menjelaskan secara detail bahwa High Five memang sebuah modul
yang sangat cocok sekali untuk pembelajaran bahasa Inggris dan juga berlevel, berjenjang juga. Oke, baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan dengan menekan tombol. Oke, sebelum bertanya, kasih reaction dong untuk pemateri kita hari ini dengan memberikan clap. Ya, jangan lupa dikasih captionnya. Clap. Baik, terima kasih Ibu. Ada lagi untuk Bu Enda, yuk kita kasih clapnya. Tepuk tangan maksudnya Bu ya. Clap itu. Maaf. Ada lagi? Baik, terima kasih Ibu. Oke, baik. Sekarang saya buka untuk sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang bertanya, silakan untuk raise hand atau angkat tangan. Angkat tangannya yang di ini ya Bu ya, yang ada di reaction-nya. Yang ada di kolom reaction, silakan angkat tangan. Nanti apa namanya? Boleh nanti langsung face to face untuk bertanya. Ada juga yang bertanya melalui kolom chat. Saya persilakan terlebih dahulu. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang bertanya, silakan. Baik, Miss Enda itu ada di kolom chat. Saya baca ya, Miss ya. Boleh, boleh. Kalau misalnya startnya bareng, tapi kecepatan pemahaman beda, apakah siswa level cepat dalam satu kelas harus menunggu siswa lainnya yang lebih lama memahaminya? Kalau Dan itu berarti kelasnya homogen ya. Tuh, kalau kelasnya homogen, terus ada yang lebih lambat, maka yang lambat itu diberikan ekstra 5 menit. Ekstra 5 menit untuk tambahan sama ulang untuk di rumah gitu. Karena satu pertemuan kan hanya satu latihan. Di situ guru akan lebih maksimal membimbing yang ada keterlambatan gitu. Itu baik, Pak. ini oke, baik, terima kasih, Miss. Baik, ini ada yang raise hand dari Ibu Najmi ya. Baik, kepada Ibu Najmi, saya persilakan. Admi atau Najmi sih? Adni, maaf. Adni ya. Silahkan Bu Admi di open mic. Ya, Bu, silakan, Bu. Kayaknya udah di chat ya. Di chat ya. Ke Ibu Yuli, Pak. Oke, baik. Silakan kita lanjut ke Ibu Yuli. Saya persilakan untuk Ibu Yuli. Silakan, Bu, di open mic-nya. Halo, Ibu Yuli. Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Miss, alhamdulillah saya sudah gabung aja sudah lama. Dan Mm-mm. sebenarnya sudah dari beberapa tahun lalu pengen ya, tetapi memang masih kebingungan ya. Takutnya memang apa ya, kalau di AE kan jelas ya metode langkah-langkahnya. Tapi kalau yang ini sebenarnya masih bingung, apalagi memang kebanyakan anak TK dan anak SD yang sudah dominan mau kapan Bu ada les bahasa Inggris gitu ya biar bisa speaking ya. Betul kata Miss tadi ya. Memang anak TK sama SD itu lebih bagusnya memang speaking ya Miss ya. Biar langsung Iya. kelihatan oh ternyata memang berprogres gitu ya les bahasa Inggris di tempat kita seperti itu. Apa ya? Ya, tapi memang saya juga sangat tertarik untuk membuka yang tingkat SMP dan SMA karena memang ya tidak menutup kemungkinan kalau memang belum bisa dikembangkan untuk orang lain, kita mulai dari anak sendiri seperti itu. Betul. Apa ya? Bimbingannya, terus mohon bagaimana trik-triknya gitu. Karena memang sepertinya kalau untuk yang langsung speaking, kalau nggak pakai apa ya, Miss? Ada metode atau apa gitu, sepertinya saya agak kesulitan karena memang beginner kali ya, memang masih sangat. Jadi pertanyaannya gimana cara mengajari anak TK SD gitu ya? Ya, Oke, siap. Kalau Ibu tanya gimana sih Miss cara ngajarin anak TK sama SD, terus perlu nggak metode khusus gitu ya? Sebenarnya kalau Ibu sudah ikut workshop high five, nanti kan
tahapannya itu listening, speaking, habis itu reading, writing, sama games. Nah, kalau dia anak TK, maka reading dan writingnya itu paling ya sama kayak menulis di AHE, Bu. Cukup 5 kata, jadi nggak ada tenses, nggak ada kalimat, hanya vocabulary. Itu kalau untuk anak TK. Ya, Iya. kelas 1 SD juga seperti itu. Karena mereka berarti lebih diperbanyaknya di listening sama speaking. Listening yang mau dikasih seperti apa materinya? Listeningnya itu boleh berbentuk song atau lagu. Jadi kalau dia berbentuk lagu, anak-anak itu lebih mudah memahaminya. Ngajarin anak TK speaking, misalnya kayak gini ya, duduk dek, duduk dek. Kebetulan ada ini ya teman-teman ya, ada ada apa ya? Ada anak TK belum mandi teman-teman. Nah, dia sering ikut aku ngajar ya. Dia belum bisa bahasa Inggris. AHE-nya juga ya sekenek-kenek dia lah kalau kata orang Bangka. Jadi AHE-nya baru AHE 3, baru selesai AHE 3, baru diktenya baru sedikit gitu ya. Nah, jadi misal aku ngajarin anak TK nggak perlu teori, cukup bilang, "Adek, sini Dek, cepet lah. Adek, ini apa Dek? Apa ini? Ayo nanti dikasih hadiah." Nih, apa? Kuat-kuat. Kuat. Mango. Mango. Nah, jadi dia Nah, udah jadi dia tahu udah ini tahu mango ini gitu. mango gitu. Jadi Nah, ngajarin anak TK, kita nggak perlu banyak teori. Terus ini mango, kita bilang, adek kalau mau bilang ini mango, bilangnya this is a mango. Coba ulang. This is, ayo kuat-kuat biar didengerin. This is a mango. This is a mango. Ah, dia malu-malu teman-teman gitu. Jadi saya spill sedikit ya. Kalau ngajarin anak TK, nama tekniknya shadowing. Nanti di workshop itu dibahas teman-teman. Teknik itu dibahas. Jadi kita langsung cara speakingnya kayak gitu Bu Yuli. Ya, Te- siap. Nulisnya gimana? Nulisnya nggak perlu banyak-banyak ya. Dia tinggal list aja. Jadi bahkan dia nggak perlu nulis nanti inget loh teman-teman. Jadi ini game card dari High Five. Jadi nanti kalau gabung workshopnya bakal langsung dapat case, langsung dapat ini 3 dengan 3 tema berbeda dan dapat cardnya. Tuh kayak gitu. Gitu sih Bu. Iya Bu, terima kasih. Nggak sabar ikut workshop nih Bu. Oke, nanti silakan langsung untuk pendaftaran ke admin 1 sama admin 2 ya Bu. Pilih salah satu aja. Siap. Yang lain silahkan. Baik, terima kasih Bu Yuli. Baik, sekarang saya baca yang ini ya Miss ya Boleh. di kolom chat. Nih dari Ibu Ida Royani. Untuk Inggris itu anak satu guru seperti AHE atau gimana Miss pembelajarannya? Pembelajarannya kalau di High Five nanti saya akan ajarin cara buka dengan heterogen sama dengan homogen. Kalau adik, no, ayo sini, nggak boleh, nggak boleh. Kalau dia yang homogen, berarti teman-teman bisa buka seperti kursus bahasa Inggris dengan 10 anak dalam satu ruangan. Jadi ada tekniknya nanti, Pak. Nah, kalau ngajarinnya satu-satu berarti tujuan bukanya itu adalah heterogen, seperti itu. Diajarin satu-satu juga ada teknik tahapannya. Jadi diajarin satu-satu bergantian dimulai dari anak yang memiliki kemampuan lebih tinggi dari teman yang lain, begitu. Oke, baik. Itu ya Bu Ida Royani jawabannya. Jadi oke, kita lanjut Bu. Miss, ini dari Ibu Titik Dewi Widayati. Maksimal berapa murid satu guru? Satu sesi berapa lama pembelajaran? Oke, kalau satu sesi tadi udah ya 2 kali 1 minggu 60 menit. Terus satu guru itu tergantung mau bukanya yang jenis apa. Kalau mau bukanya heterogen, campur ya paling maksimal kita sanggup ngajarnya 4 anak satu guru dengan materi beda-beda gitu ya. Terus kalau dia homogen bisa 10 anak tuh satu kelasnya dengan materi yang sama semua. Lebih enak yang mana? Lebih enaknya yang homogen.
cara buka kelasnya gimana? Jadi saling tunggu, ada waiting listnya. Nanti kalau sudah minimal orang 5 atau sudah minimal 5 orang, baru kelasnya bisa jalan dengan start materi yang sama. Oke, baik Miss. Kita lanjut ke Ibu Tati. Di High Five, apakah ada langkah-langkah mengajarnya ya Miss? Seperti AHE? Ada, ada. Jadi dia bukan langkah mengajar ya. Kalau di bahasa itu teman-teman, apalagi belajar bahasa asing, dia ada session. Namanya session. Ada sesi mendengarkan, ada sesi berbicara, ada sesi membaca, dan ada sesi menulis. Nah, di setiap sesi itu ada teknik-tekniknya. Dan teknik-teknik itu, ya Allah, enggak mama kasih hadiah nanti. Ada nanti. Nah, ya udah jangan ganggu. Nah, teman-teman, setiap sesi itu ada tekniknya. Tekniknya inilah yang akan di-sharingkan, akan kita praktekkan di sesi workshop begitu. Misalnya nih ya, teknik untuk ngajar listening itu ada 2 sumber untuk beginner. Yang pertama conversation dengan guru atau sumber suara guru sama video dari nyanyian gitu. Terus kalau speakingnya dengan teknik shadowing. Terus ada lagi nanti speaking itu teknik dengan flashcard ada. Kalau readingnya tidak disarankan terjemah word by word. Itu kalau sesi reading. Sesi menulis itu dimulai dengan menyusun kata dari huruf yang acak. Itu sesi menulis gitu. Jadi setiap sesi itu tekniknya banyak dan itu tidak harus kita pakai semua. Tinggal kita selang-seling teknik mana yang pengen kita pakai. Gitu, Pak. Oke, baik. Ini juga ada dari Ibu Ademi, tapi jawab pertanyaannya sama dalam satu sesi berapa siswa yang Ya, diajarkan. oke. Tadi udah ya, Ya, skip ya Pak, udah. lanjut. Oke. Terus ada lagi dari tanggapan Ibu Ida, berarti lebih ke praktek ya, Bu? Yes, lebih ke praktek. Makanya tadi sebagian kursus nih teman-teman ya. Kalau zaman saya di Palembang dulu, karena di Bangka itu kursus yang bahasa Inggris paling terhitung jari ya Pak Muslimin ya. Iya, Yang benar. selektif, yang paling ngetop di sini selektif di Pangkal Pinang teman-teman. Nah, eh kalau di Palembang, saya taunya ada LIA, language apa ya LIA itu ya, language academy deh ujungnya. Saya lupa udah 10 tahun lebih ya. Nah, di LIA itu dia lebih mendalami grammar dulu baru speaking. Terus di Palembang itu ada yang namanya Global English atau global. Mereka nyebutnya global. Yang di Palembang coba komen. Itu ada tuh. Global itu they doesn't care, it is doesn't matter if you didn't mastering in grammar. Jadi mereka nggak peduli kita udah master belum di grammarnya. Yang penting berani ngomong dulu. Jadi orang-orang yang kursusnya di global, mereka akan speakingnya keren sekali. Walaupun nanti dalam speakingnya itu ada grammar yang belum pas. Nah, aku tuh membangun high five, nyusun materi high five, dan mikirin cara ngajarnya, mengkombinasikan gimana anak itu berani ngomong, tapi juga belajar grammar. Belajar grammar itu di mana? Di sesi reading sama writing. Jadi belajar grammar itu di sesi reading sama writing. Begitu teman-teman. Jadi langkah ngajar di AHE itu bukan ngajar kayak kayak di ini ya, kayak di ngajar di high five itu bukan kayak ngajar di AHE yang misalnya ini senam otak seperti itu terus tidak, tapi namanya adalah sesi. Ada 5 sesi dalam pembelajaran high five, sesi mendengarkan, sesi berbicara, sesi membaca, sesi menulis dan juga main games seperti itu. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Oh, udah habis ya? Eh, dari Ibu Yuli, mohon share. Oke, nanti saya share, Bu ya. Sebentar, saya ketik terlebih dahulu. Ada lagi yang mau tanya-tanya, teman-teman? Yuk, bagi Bapak Ibu yang bertanya, saya persilahkan. Mungkin yang belum jelas atau ada lagi nih pertanyaannya, Miss. Untuk SPP bagaimana, Miss? Untuk SPP nggak ada patokan dari saya karena SPP murni disesuaikan sama fasilitas satu.
Fasilitas yang teman-teman kasih satu, kedua area teman-teman. Jadi menentukan SPP kursus bahasa Inggris, teman-teman harus lihat dulu di sekitar teman-teman udah ada belum kursus bahasa Inggris. Kalau sudah ada, maka jangan terlalu jauh lebih murah dari kursus yang sudah ada atau jangan terlalu tinggi dari kursus yang sudah ada. Begitu, ya. Jadi patoklah SPP sesuai dengan standar di sana. Kalau di saya SPP-nya 160 ya. Untuk kelas yang heterogen, kelas campur isinya 4 sampai 6 anak untuk satu guru. Oke, baik, Miss. Ada lagi pertanyaan, biaya workshopnya berapa, Miss? Oke, biaya workshopnya itu 750.000 sudah dapat mana tadi bukunya udah di oh ini dapat buku ini buku uji kenaikan levelnya ada 5 terus game cardnya dapat 3 dengan seri yang berbeda sama buku panduannya ada 1 2 ada 2 belum termasuk ongkir ya 750.000 nanti ongkirnya teman-teman bayar saat menerima paket. Oh, Oke. untuk honor, aku langsung Mhm. baca aja ya. Iya, boleh. Untuk honor itu disesuaikan lagi. Kalau sistemnya heterogen, aku bagi hasil. Heterogen itu apa? Artinya campur gitu ya. Materi yang dikasih sama gurunya campur. Terus kalau dia homogen, aku kasih kasih honornya itu menyesuaikan dengan rentang honor guru di sana. Kalau di sini aku kasih homogen itu kurang lebih 22.000 sampai 25.000 untuk 1 jam ngajar. Jadi kalau 1 bulannya 8 kali ngajar, berarti 25.000 dikali 8. Sekitar 400.000 ya, gitu. Itu belum termasuk bonus sama insentif. Bonus itu dikasih ya tergantung siswa yang diajarin berapa, sama insentif hadir 100%, aku tetap pakai. Oke, baik, Miss. Lanjut kita ke Ibu Ernawati. Berapa harga jual high five ke siswa, Miss? Aku 40.000 Bu. Kalau di Bangka Belitung 40.000 dengan udah dapat buku segitu dan itu bisa tahan sampai 3 atau 4 bulan. Ada lagi dari Bunda Reni, workshopnya online atau offline, Miss? Online, teman-teman. Nggak apa-apa sih kalau mau offline, akomodasi aku dibayarin dari Bangka Belitung ke Jawa itu 5 juta. Jadi berat bayar akomodasinya daripada biaya workshopnya ya. Oke, lanjut. Ada lagi nggak, teman-teman? Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Kita masih ada waktu 10 menit ya. Ya, 15 menit. masih ada Bapak Ibu, mumpung kita langsung bertemu sama itu penulisnya, sama foundernya juga. Oke, ada lagi saya terlambat 5 menit, Miss. Materi high five lanjut dari let's let's go kah gitu ya? Oke, ini Miss ada pertanyaan. Apakah materi Let's Go itu lanjutan High Five ini lanjutan dari Let's Go? Oke, let's high five tidak ada hubungan apa-apa sama let's go. Tapi kalau teman-teman sudah pelatihan let's go, nggak usah ditinggalin karena itu bisa untuk stimulasi ya tadi anak TK boleh, anak kelas 1 boleh atau kelas 2 atau let's go itu kan mulai dari kelas 2 ya atau kelas 3 ya. Minimal umur 8 tahun. Oke. Ataupun Nah, sudah bisa baca tulis. Itu karena aku lihat kontennya juga lebih banyak reading, nanti bisa teman-teman selipkan gitu. Jadi High Five itu bukan lanjutan dari Let's Go, tapi High Five berdiri sendiri dengan kurikulum sendiri mengacunya pada CEFR. Begitu teman-teman. Oke, itu ya Bu Mardiati Utami. Ada lagi? Workshopnya kapan? Nah, Ah, workshopnya kapan? Aku bisa share nggak ya? Workshopnya itu mulai dibuka sebentar. Aku cek, aku juga lupa teman-teman. Ini dari Dea Manajemen nih teman-teman. Aku cek dulu ya sebentar. Pendaftarannya sudah dibuka sekarang. Untuk sesi pertama, aku cuman menerima 10 peserta ya untuk workshopnya. Jadi hanya 10 peserta. Pelaksanaannya tanggal 28 April. Salah nggak ya? Ini ada kesalahan kayaknya.
Oh iya benar. Workshopnya tanggal 28 April, terus pendaftaran ditutup sampai dengan tanggal 18 April. Jadi yang mau hubungin aja dulu ke admin deh, biar lebih lengkap nanti karena ada ketentuannya juga yang harus dipenuhi gitu. Oke, baik. Ada lagi satu, Miss. Untuk kelas homogen maksimal berapa siswa ya? Maksimal 10 Ibu. Tapi ngelihat juga kondisi ruangan ya. 10 itu kurang lebih untuk ruangan 4x3 atau 3x4 gitu. Dan Oke. saran aku sih kalau kelas bahasa Inggris pakai meja sama kursi ya teman-teman, nggak lesehan gitu, biar siswanya lebih nyaman. Karena kan kita bakal buka juga untuk kelas yang SMP. SMP itu kalau lesehan udah kesulitan dia kakinya gitu. Jadi saran aku ya pakai meja, pakai kursi. Bertahap aja siapin kelasnya. Karena aku juga sedang bertahap mulai buka kelas homogen itu di unit aku itu bulan nanti tahun ajaran baru, itu targetnya ke SMP 2 Pangkal Pinang karena memang deket. Jadi itu SMP-SMP orang hedon. Selama ini hanya selektif yang masuk situ. Jadi High Five itu pengen berbagi apa ya pilihan. Jadi kalau nggak ke selektif, anak-anak itu punya pilihan lain, menu lain gitu kalau mau belajar bahasa Inggris begitu. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang bertanya? Oke, ada satu lagi, Miss. I wanna ask question. Maaf, pertanyaan ketika mengajar. Gimana dengan anak SD kelas 1 yang writing-nya masih sulit sekali, tapi bisa speaking, maksimal bisa pronunciation-nya Thursday, but they can write it down, Miss. Apakah writing nanti masih bisa berproses, Miss? Thank you very much. Oke, seperti yang aku bilang ya, kenyataannya memang usia anak 5 sampai 6 atau 7 tahun, apalagi anak yang cowok. Anak cowok itu memang ciptaan Allahnya dari sononya, proses menulis, belajar menulisnya agak males. Emang fitrahnya seperti itu. Jadi teman-teman harap maklum aja. Nah, jadi nggak heran mereka bisa baca dulu, cepet ngomong dulu daripada belajar nulis atau tulisannya jelek. Jadi nggak apa-apa, dilanjutin aja kalau dia memang sukanya speaking, ya udah stimulasinya banyakin speaking gitu. Nanti setelah dia comfort, mau nggak mau dia harus belajar writing, stimulasi writingnya mulai aja dulu dari games. Gamesnya misal nyusun huruf menjadi sebuah kata gitu. Atau ada yang namanya association games. Association games itu, eee, nanti kita praktek di akhir ya. Association games itu misalnya gini, ketika satu siswa, guru memberikan satu kata dan kata itu harus dalam bentuk noun, nanti siswa yang lain harus mencari noun yang, sama, yang berhubungan gitu. Misalnya, I give you hospital. Hospital goes with dia ada hubungannya sama doctor, sama nurse gitu. Nah, games-games seperti itu yang bisa bikin anak, bisa ini ya, mau mulai menulis. Jadi nggak masalah sih. Menulisnya bisa berproses, bisa nanti mulai dia, nulis, identity dulu, nulis biodata dulu, gitu. Oke, baik. Kita lanjut dari Ibu Tati. Miss sekilas di workshop apa aja yang diajarin gitu. Oke, sebentar aku balik ke ini Mbak Arti. Balik ke sebentar. Di workshopnya diajarin apa aja? Nih, aku share screen lagi ya. Jadi di workshopnya itu diajarin cara atur waktu kalau kita mau buka yang homogen atau yang heterogen. Jadi nanti dijelaskan dulu bedanya homogen sama heterogen gimana. Terus tujuan teman-teman itu buka bahasa Inggrisnya mau buka bimbel aja apa mau buka kursus. Kalau mau buka kursus maka aku rekomendasinya ke homogen kelas. Cara manajemen homogen kelas itu nanti aku kasih tahu cara bikin jadwalnya gimana, cara mulainya gimana. Terus setelah itu baru kita masuk ke tahapan, pembelajarannya. Untuk misalnya sesi listening cara ngajarnya gimana,
Untuk sesi speaking, teknik ngajarnya apa aja. Jadi, workshop itu berisi bagaimana cara teknik pengajaran untuk 5 jenis ini, 5 langkah ini. Begitu. Gitu, Bu Tati. Oke, baik Bu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Jadi kalau mau lebih detailnya, Langsung ke eh, admin. iya langsung ke admin dan juga nanti ikut workshopnya juga. Karena itu bakal lebih detail lagi diajarin. Tidak hanya diajarin tentang cara mengajarnya, nanti juga promosinya juga diajarin tuh langsung sama Miss Endahnya nanti. Dan berseliweran juga nanti apa namanya eh, apa ininya untuk bahan-bahan untuk diiklanin ke media sosial gitu. Player ya, Pak ya? Ya, benar. Oke. Ada support group kok. Setelah workshop itu teman-teman bisa masuk ke support group, ada grup konsultasi sama ada grup media promosinya. Tuh. Bentuk media promosinya seperti apa? Aku bisa putar kayaknya di sini ya. Boleh, Miss? Oke. Bentuk media promosinya itu seperti apa? Sebentar, aku siapkan dulu. Jenis promosinya ada 2 ya teman-teman ya. Ada yang berbentuk player, ada yang berbentuk ini. Eh, oh dia nggak bisa ya. Oke, aku share screen lagi. Boleh. Oh, hilang dia ya? Belum bergerak, Miss. Oh, ini di stop dulu kali ya. Apakah sudah? Belum? Nih. Oke. Baik, sambil menunggu, bagi Bapak Ibu yang bertanya, kami persilakan lagi di kolom chat. Oh, belum. Oh, iya, salah. Tunggu. Hai, sudah ada? Belum, Miss. Itunya. Di share screen-nya belum. Oh iya, belum di share screen ya. Iya, benar. Sebentar. Tunggu. Oh ya, tadi saya stop ya. Oh, window-nya close. Ah, gimana sih? Saya coba dari saya, Miss, ya, boleh? Boleh. Mungkin saya terlalu. Oke, saya coba dari saya, bisa. Aduh. Nah, Eh, sebentar. Ya. Mana ininya? Where can I improve my English? Please come to High Five English course. You can learn English in fun and creative ways. I see you there. Good afternoon. Good afternoon, Miss. What is your full name? My full name is Faiz Bakari. How old are you, Faiz? I am 11 years old. Where do you live? I live in Semabung Baru. Okay, good job. Thank you very much. 2, 3, 4. Yay, Dian yang menang. Baca dulu. What is it? This is Good job. What is it? Yuk. We go home. Let's say, thank you very much, Miss. Thank you very much, Miss. You're welcome. See you. Okay, bye-bye. Oke. Seperti itu sekilas tentang promosi untuk yang itunya, untuk videonya. Layarnya ketutup bagian tengah. Oh iya.
Nggak apa-apa lah ya. Nanti kita share di sosial media saja. Ya, benar. Silakan follow ke iniku, ke Facebook aku nanti. Ini rekamannya juga akan di-share di sana. Begitu. Oke, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, masih ada lagi pertanyaan? Kami persilahkan. Satu pertanyaan Eh, terakhir ya. Kalau Instagram, aku nggak ada Instagram khusus high five, teman-teman. Oke. Ya, nanti akan di-share ya videonya ya. Oh, ada. Ke atas ya. Ada satu ketutup. Bentar saya baca terlebih dahulu layarnya separuh. Oke, ini dari Bapak Anzar ya. Eh, untuk anak tingkat SMP juga ada mungkin gitu ya. Ada berapa level Miss untuk high five dan anak SMP maksudnya ada juga gitu. Oke, tadi sudah dijelaskan ya, kalau high five tidak tergantung pada level di sekolah, pada tingkat kelas di sekolah. Tapi high five itu bisa untuk umum, bisa buat siapa saja, mengacunya pada skill kemampuan anak. Kalau anaknya belum bisa bahasa Inggris sama sekali, walaupun dia sudah levelnya, sekolahnya sudah SMP, maka dia tetap mulainya dari level beginner. Begitu, Pak. Jadi Oke, SMP baik. bisa nggak? Bisa belajar SMP. Ya, sebenarnya anak SMP juga kadang-kadang ketika dia SD belum ada juga basic ketika belajar bahasa Inggris gitu. Mm-mm. Tergantung dari keadaan wilayah Sekolahnya masing-masing gitu. ya. Ya, benar. Nah, kalau TK-nya sudah TK internasional, maka anak TK juga sudah boleh belajar high five pakai buku level 1 gitu. Ya, benar. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan terakhir mungkin ya. Apa kelebihan high five dibandingkan dengan program English lainnya, Miss? Ini Oke. pertanyaan terakhir ya. Terakhir ya, teman-teman ya. Eh, Kelebihannya apa? Kelebihan high five itu tadi di slide ada yang nih. Silahkan di capture ya, teman-teman ya. Silahkan di capture. Apa sih kelebihannya? Kelebihannya itu ada 7. Oh, dia balik ya. Yang pertama, high five itu pembelajarannya mengacu pada CEFR. Jadi CEFR itu adalah standar internasional dalam tingkat kemahiran bahasa. Jadi ada acuan khusus, terus modulnya ada level berstandar internasional dan tidak berhubungan sama akademis di sekolah. Teman-teman, kebayang nggak sih kita sudah tua, nggak sekolah lagi, tapi pengen belajar bahasa Inggris. Tapi sebenarnya kemampuan belajar bahasa Inggris kita itu masih di bawah standar. Untuk ngomong pun kita harus baca teks dulu. Nah, berarti level kita masih level beginner gitu. Belajarnya gimana, Miss? Ya, belajarnya pakai buku high five gitu. Itu namanya standar CEFR. Jadi standar yang dia tidak berhubungan sama level di sekolah. Nah, jadi patokannya apa? Harus tes dulu kemampuan siswanya gimana. Dengan syarat sudah lancar baca tulis. Terus kelebihan lainnya, saya yakin teman-teman belum pernah menemukan soal latihan sevariatif di high five. Jadi di high five itu ada yang matching, ada yang multiple choice, ada yang crossword, ada yang sudah dictionary picture gitu. Jadi lebih bervariasi. Terus dia ada level untuk ujian kenaikan kelasnya, untuk kenaikan levelnya. Ada modul kenaikan level dan ada format untuk ngisi rapot gitu. Terus nanti kalau sudah lulus ada format untuk memberikan e-piagamnya. Dan dia fokus pengembangan untuk 4 bahasa, untuk 4 kemampuan bahasa. Jadi diajarin speaking, diajarin reading, writing, dan listening begitu. Gitu Pak, itu kelebihannya. Oke, Oke. baik. Bapak Ibu, jadi itulah salah satu kelebihan high five dibandingkan dengan modul-modul yang lainnya. Jadi sebenarnya semua buku memiliki kelebihan, tapi kelebihan itu tergantung dari kita sendiri membacanya dari mana gitu ya. Dan Betul. sesuai dengan apa kebutuhan kita masing-masing. Kalau saya sendiri tentu ini sangat cocok sekali dan sangat saya rekomendasikan sekali karena kebetulan saya guru bahasa Inggris dan sangat recommended untuk dibuka di unitnya masing-masing. Kebetulan saya juga berproses sama masih insya Allah semester depan semester tahun ajaran baru ini mau buka kelas untuk yang high five-nya. Dan
tentu ini menjadi sebuah apa namanya, sebuah kelebihan kita ataupun unit kita dibandingkan unit yang lainnya. Baik, sebelum saya menutup, kita lanjut ke acara sesi foto. Mohon untuk Bapak Ibu membuka itunya, screen-nya. Open kamera ya. Ya, open kamera Bapak Ibu. Kita foto terlebih dahulu. Sebentar. Eh, gitu. Ininya sudah siap. Saya kasih waktu 1 menit ya Ibu untuk buka ininya, open kamera. Sebentar. Oke. Miss itunya, bentar. Saya cek di saya tidak terlalu full miss itunya. Sama sih, ada 3 slide. Enggak apa-apa nanti 3 ini. Oke, nanti saya ini kan terlebih dahulu. Ada, bentar, ada beberapa slide. Sudah siap Bapak Ibu? Oke, kita masuk ke slide yang pertama ya Bapak Ibu. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi pakai senyumnya. 1, 2, 3. Kita lanjut ke slide yang kedua. Slide yang kedua ini adalah, bentar Bapak Ibu. Di Pak Muslimin ada berapa slide? Kalau di saya masih ini Miss. Tunggu bentar. Masih bentar. Satu slide ininya masih terhitungnya 1 di saya Miss. Nah, coba Di dari Missnya saya ya. bisa. Oke, siap. Ya, Kita ulangi hitung. guys. Ada Oke. Kak Yuli, ada Kak Trimurti, Kak Nining, Kak Nurjana, Kak Hesti, Kak Ida. Ayo, Kak Bu Wartini, Kak Okta. Siap-siap ya. Kak Halijah, Kak Hani, Kak Lila, Kak Erna, Sumiati. Yuk, sesi 1, 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Saya nanti nggak jadi lagi. Oke, lanjut sesi kedua. Sesi 2 ada Kak Farida, Kak Winda, Kak Dela, Kak Yanti, Kak Sumini, Bu Sumarti, Bu Enda, Bu Fani, Bu Anzar, Kak Kakak. Yang lainnya nggak open mic nih. Kak Rin, Kak Tasya bisa open mic. Kak Triana, Kak Tati, Kak Nur, Kak Lisma nggak apa-apa open mic dulu. Oke, 1 senyum guys. 1, 2. Bentar, belum ada muncul. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Yang ketiga. Terakhir nih, sesi yang terakhir. Kak Laila, Kak Heni, Kak Tasya tadi ada? Oh, ini masih lanjut yang tadi. Ini nggak open mic semua loh. 1, 2, 3. Nggak apa-apa lah, lagi ngajar kayaknya ya. Oke, teman-teman. Udah, Pak. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, karena tadi sudah dibuka, marilah kita tutup pertemuan kita, acara bedah buku High Five dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada AHI Pusat yang telah memfasilitasi kegiatan pada hari ini. Sampai jumpa Bapak Ibu. Selamat berpuasa. Semoga puasanya lancar dan selalu kita sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih, Miss. Silakan Bu, live.